mengambil, terpujilah nama Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih hati. Percayalah dan pegang sabdanya. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, tidak mempunyai pengharapan. Bagi Paulus, kita yang mengikut Kristus memiliki pengharapan. Berbondong mengikuti Yesus, tapi ketika dia wafat, meninggal dengan Kristus, setelah kematian akan berjumpa kembali kepada Bapa. Tetapi juga kita masih memiliki harapan akan keselamatan berkat penyelamat kita, Yesus Kristus. Yesus Tuhan, terimalah diri kami. Persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Kami Kristus, Kristus, Kristus. Tinggal padaku yang setia, kawan hidup terdapat janji yang dengan Kristus Tuhan kami, sepanjang segala masa. Amin. Dan beristirahatlah dalam damai Tuhan. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kita bangkit berdiri. Tuhan berikanlah istirahat abadi dan tenang bagi yang wafat. Berampunan segala dosanya, karena Maha Murah kami berimankan sabda Putra. Aku kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa ia akan hidup untuk selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang diliputi rasa duka, pada malam ini kita datang dari berbagai tempat. Kita berhimpun di rumah keluarga ini dengan satu maksud, yaitu kita mau mendoakan suami, anak, saudara dan sahabat kita, Weli Welsum, yang kemarin sekitar jam 7:30 malam telah menghadap pangkuan Bapa, telah meninggalkan kita semua. Kita berhimpun bersama malam ini untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan kepadanya pengampunan atas semua dosa, dan semoga Allah menganugerahkan kepadanya hidup yang tenang dan damai di sisi Bapa. Kita juga
sumber keselamatan kami. Kami menaruh kepercayaan kepadamu. Kami percaya bahwa hidup kami tidak berakhir dengan kematian, dan bahwa jenazah ini bukanlah tanda kebinasaan, melainkan pangkal harapan akan kebangkitan. Anak kami, saudara kami, sahabat kami, Willy Welsum, telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami menghadap Engkau. Kami mohon dengan rendah hati kepadamu, ampunilah segala kekurangannya, hapuskanlah semua dosanya, dan terimalah dia dalam keluarga kudus-Mu yang berbahagia di surga. Pandanglah segenap anggota keluarga dan kami semua yang berduka. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia bersekutu dengan Tuhannya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak dari yang berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Dimuliakanlah Tuhan. Hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yesus melihat
di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah sabda Tuhan. Kematian adalah suatu misteri. Dan dari dulu sampai sekarang tidak ada jawaban yang pasti yang bisa menjelaskan kepastian dari kematian itu seperti apa. Umat manusia sudah berulang kali dari zaman dahulu dan tradisi nenek moyang kita berusaha memahami apa kematian itu. Kalau dalam tradisi orang-orang Toraja, ya setelah kematian ada kehidupan setelah itu, dan menuju ke tempat orang-orang yang telah meninggal adalah disebut Puya atau mungkin surga kalau kita bantu. Tetapi sebenarnya tidak ada yang tahu pasti soal kematian itu. Setelah mati apa yang akan terjadi, atau bagaimana rasanya ketika menjelang kematian. Karena ketidakpastian itu banyak orang takut dengan namanya kematian. Nah, coba saja apakah ada di antara kita ini yang sudah siap menghadap Sang Pencipta? Senyum-senyum semua ini antara ya siap atau Tuhan hari ini. Tidak ada yang siap. Dan itu salah satu contoh ketakutan kita terhadap kematian. Dan kematian juga sangat erat kaitannya dengan yang namanya perpisahan. Dan perpisahan itu semakin meyakinkan kalau dengan orang yang semakin kita kasihi, orang yang semakin kita cintai, orang yang dekat dengan kita. Semakin dekat, semakin sulit rasanya yang dikatakan perpisahan. Dan disitulah air mata, kesedihan, duka cita muncul. Nah, saya kira sekarang kita bersama keluarga yang tengah berduka, para kenalan, sahabat, rekan kerja dari almarhum ini pasti merasakan kesedihan karena berpisah dari orang yang kita kenal, sahabat, teman, rekan kerja, orang dekat, lebih keluarga yang ditinggalkan oleh saudara atau orang tua kita ini. Dan kesedihan atas orang-orang yang telah meninggal ini dirasakan juga oleh umat di Tesalonika. Mereka bertanya kepada Paulus, apa yang akan terjadi kepada saudara-saudari, orang tua, kenalan, sahabat kami yang telah meninggal? Bagaimana nasib mereka? Nah, Paulus menjelaskan saja, jangan hilang lenyap atau hilang harapan karena terpisah, tidak bisa lagi. Supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak mempunyai pengharapan. Bagi Paulus, kita yang mengikut Kristus memiliki pengharapan. Dari mana pengharapan kita itu? Ya, dari Kristus sendiri. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan. Itulah iman kita, harapan kita. Allah tidak akan pernah melupakan anak-anaknya. Seperti kita orang tua, biar nakal bagaimana itu anak, namanya orang tua tidak mungkin dia melupakan anak-anaknya. Sekalipun ada orang tua yang rumahnya. Nah, iman kita berasal dari itu. Dan kita ingat sendiri, Yesus pun telah mengalami yang namanya sangat menyedihkan. Yesus selama hidupnya banyak orang yang mengikuti, berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi ketika dia wafat, meninggal dengan cara yang sangat sadis, dia dimakamkan dengan sangat sederhana. Bahkan kalau dibayangkan, dihidupkan dalam sketsa menyedihkan. Siapa yang datang? Kita di sini ada banyak sekali yang datang mau mendoakan, juga berbagi duka cita, menduka keluarga. Tetapi Yesus, sedikit sekali orang-orang yang ada Maria Magdalena, terakhir Maria ibu Yesus. Setelah itu mana murid-muridnya? Kabur semua. Mana orang-orang yang memuji-muji Yesus? Tidak ada. Bahkan mereka mengecam Yesus. Kalau kita bayangkan, kasihan sekali Yesus ini. Hidupnya Yesus mati dengan cara demikian. Dan Yesus juga menyentuh hal yang paling kita takuti manusia, yaitu adalah kematian.
Tetapi ingat, Yesus tidak berhenti pada kematian. Paulus mengatakan Yesus mati dan bangkit dari kematian. Nah, iman kita, jika kita yakin percaya pada Yesus, maka kita pun akan mengalami hal sama seperti Yesus. Kita wafat, Yesus pun juga akan dibangkitkan. Ketika kita wafat, Yesus sendiri yang sudah pernah masuk ke dalam dunia orang mati akan menyambut orang-orang yang setia pada Yesus. Karena itu, kematian bagi Paulus jangan menjadi suatu kesedihan yang sangat mendalam, tetapi sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, kita perlu memiliki harapan. Harapan itu apa? Keyakinan bahwa setelah kita mati, kita tidak akan kemana-mana atau hilang lenyap begitu saja, tetapi ada Yesus yang menanti kita di jalan selanjutnya. Karena itu iman kita yakin bahwa kematian memang akhir dari hidup fisik kita, dan di situ terjadi perpisahan, di situ ada duka cita bagi kita yang ditinggalkan. Tetapi kematian adalah juga awal ketika kembali ke rumah orang tuanya akan bahagia berjumpa bersama orang tuanya. Nah, kita yang mengikuti Kristus setelah kematian akan berjumpa kembali kepada Bapa, ya, asal dan tujuan kita, kembali ke rumah kita, dan itu tujuan kita semua. Entah siapa, kapan, bagaimana, tidak ada yang tahu. Atau hidup terlalu banyak tantangan, lupa akan iman, mengecek iman kita, apakah kita sungguh mengenal Tuhan, agar Tuhan kenal kita juga ketika kita setelah mati menghadap pintu. Jangan sampai siapa kamu, Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, bukan dia yang berseru Tuhan, Tuhan, yang ku kenal, tetapi yang melakukan kehendakku. Nah, pengingat bagi kita, hidup kita di dunia ini hanya sementara saja. Ada hidup selanjutnya. Bagaimana iman kita siapkan untuk berjumpa ketika kita memang dipanggil. Kedua, kita datang berdoa untuk keselamatan saudara kita. Kita mohon oleh berkat penebusan Kristus, kita mohon kerahiman Allah agar segala dosa-dosa, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita akan kembali berkumpul, kita sedih bersama, tetapi juga kita masih memiliki harapan akan keselamatan berkat penyelamat kita, Yesus Kristus. Semoga melalui doa-doa kita dan secara khusus dalam persembahan kurban Kristus dalam perayaan Ekaristi nanti menjadi sumber keselamatan bagi saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, peneguhan bagi keluarga, dan juga harapan bagi kita semua orang-orang yang mengikuti Kristus. Semoga Tuhan membantu kita. Saudara-saudari, setelah kita pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal antara orang mati, dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini. Marilah kita memohon kepada Allah dengan menyampaikan doa-doa serta dibangkitkan kembali berkat kebangkitannya. Semoga saudara kami yang telah berpulang ke hadapan-Mu ini memasuki hidup baru bersama Kristus yang menjadi pokok keselamatan kekal. Marilah kita mohon. Bapa penyelenggara, Engkau telah memberi kami roti kehidupan yang turun dari surga sebagai bekal dalam perjalanan kami di dunia ini. Demikianlah doa-doa dan permohonan kami ya Bapa. Engkau telah memulihkan keadaan dunia dengan penebusan Putramu.
Dan semoga doa-doa kami ini meneguhkan harapan dan memberikan penghiburan kepada keluarga ini karena kekuatan-Mu sendiri, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu, supaya kami hidup bagi-Mu dan suka duka dalam nama-Mu. Dua, kuatkanlah dengan berkat dan rahmat, supaya kami pun selalu taat pada perintah dan amanat-Mu, dan menghayati hidup bagi-Mu. Tiga, Yesus ke rumah Bapa-Mu dan menerima kesukaan-Mu untuk pergi ke rumah Bapa-Mu dan menerima kesukaan-Mu. Persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Rahim, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan saudara kami Weli Welsum. Dahulu Engkau telah menyucikan dia dalam air baptis. Semoga sekarang darah Kristus membersihkan dia dari segala kesalahannya berkat kemurahan belas kasihan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman, yakinlah kami bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Agung Kajuto kami Fransiskus, dan semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Willy Welsum yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu kemarin. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan puteramu dalam kematian juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, dan Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Kristus. Teks lagu nomor 5. Tiga. Tinggal padaku yang janganlah berlalu. Siapakah menolong hamba-Mu? Hanya Yesus tinggallah padaku. Di dunia berubah semua, hormat dan nama hilang dan musnah. Bahagia tetap pada Yesus yang tak berubah tinggal padaku. Yesuslah jalan dan kehidupan, sabdanya adalah kebenaran. Bahagia yang turut sinarmu, juru selamat. Teks lagu nomor 6. Tuhan, tiga. Tuhan kau gembala kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan Yesus Juru Selamat kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan curahi umat-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Teks lagu nomor 4. Agungkan penolong hidupku, ku telah
Mari kita mendoakan jiwa Kristus, puji syukur 212. Selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, dengar kami, di waktu ajal, dengarlah kami, supaya bersama para kudus kami memuji-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Semoga berkat kemurahan hati Tuhan yang tanpa batas, Ia menganugerahkan hidup dan keselamatan kekal di surga kepada hambanya Bapak Weli Welsum, dan semoga seluruh anggota keluarga, juga saudara-saudari, serta pekerjaan dan rencana-rencana setiap hari selalu diterangi, dikuatkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian proyek Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yesus Juru Selamat kami, atas maut Kau menang. Ya Allah Bapa, berkatilah bagi yang menjadi tempat pembangunan saudara kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga di pembangunan ini boleh menghadirkan tempat kediaman sendiri, sehingga saudara yang telah dengan penantian Kristus Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Dan beristirahatlah dalam damai Tuhan. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang semula direncanakan besok mau dikubur karena sesuatu hal makam belum kuat untuk ditempati, maka rencana pemakaman nanti hari Kamis. Jadi besok masih ada misa arwah di tempat ini 6:30. Kami harapkan kedatangan kita semua. Kemudian rencana nanti misa di gereja pada hari Kamis jam 10 pagi. Pelepasan dari rumah ini jam 9. Demikian penyampaian. Selamat malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan bagi kami.
Engkau telah memanggil saudara kami. Dirinya telah disiapkan kepada saudara kami ini untuk duduk bersama para kudusmu dalam kerajaan surga. Kami, saudara kami ini, ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kami juga mohon kepada-Mu ya Tuhan, karuniakan rahmat-Mu selalu kepada istri dan anak serta seluruh keluarga besar, agar mereka boleh menerima ini sebagai suatu kenyataan hidup yang semua kami akan pasti alami. Pada malam hari ini Tuhan, walaupun dalam keadaan sedih dan duka, mereka masih sempat siap menyiapkan sebagian rezeki mereka untuk kami santap bersama. Sebelum kami mencicipinya Tuhan, kami mohon berkat-Mu di dalam makanan ini. Semoga di dalam makanan ini mengalir hal-hal yang dapat menguatkan kami mungkin tidak merasakan seperti yang kami rasakan pada malam hari ini. Engkau punya cara tersendiri ya Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka. Tuhan, ini doa harapan kami yang kami sampaikan kepadamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.